Perlu berapa? Segini. Udah langsung gue transfer. Oh langsung? Iya. Oh nanti aku WA juga ya Kang ya? Setelah itu DM gue penuh sama Kang aku lagi gini. Anda butuh dana cepat, Anda butuh pinjaman tunai, hubungi Kang Denny. Ya Allah. Berantem jadi mata pencarian. Gak apa-apa. Kalau kita unik juga ya. Ternyata ada peluang bisnis baru dari ribut. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Hai guys, welcome back ke Kontrakan Denis. Kontrakan Denis, suka-suka Denis. Jadi bintang tamu kali ini spesial ya. Pakai telur. Dia adalah artis pertama yang mengepost video gue pas viral. Makanya gue makin viral. Makasih loh Kang. Artis yang sangat amat berjasa dalam hidupku ya Kang. Oh berjasa ya? Padahal Berjasa dong. Maksudnya gue pengen ngeledekin lu tuh. Oh pengen ngatain ya maksudnya. Boleh dibuka kan maskernya? Aku udah tes PCR negatif. Iya, sama gue juga. Gue tuh sehari kadang sampai 2 kali. Pagi swab, acara yang pagi, datang ke acara siang, harus swab lagi. Gue bilang pagi udah swab aja lagi. Jadi sehari 2 kali. Oh hidungnya udah nggak perawan dong Kang? Makanya. Oh jadi pertama kali Kang Denny reaction video aku tuh tujuannya buat ngatain ya? Iya, gue pengen ngeledekin lo. Maksudnya ngeledekin gini. Kan lu sengak banget itu di konten lu. Nih ya kalau kita mewah bla 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 bla, ibu masih makan di pinggiran ya. Nah terus gue dapet videonya Raffi, Ruben sama Mas Eko makan di pinggiran. Gue bilang nih, ini temen gue nih pada kaya nih makan di pinggiran. Gak ada yang salah sebenarnya dengan makan di pinggiran. Gue combine lah. Sebenarnya gue nggak ngedit macem-macem. Gue cuma nyatuin video lo sama video mereka. Udah gue bilang gue kasih di Instastory gue tulisin di atasnya, nih dapat salam dari temen gue yang suka makan di pinggiran. Iya, wih langsung boom, seneng banget tuh gue. Langsung rame. Makin seneng. Terus yang ngomongin Kang Denny ya, Kang Denny katanya kemarin ngasih Raffi Ahmad 1M. Nggak ngasih, minjemin. Jadi aku undang mau minjem juga nih Kang. tau gitu gue nggak datang. Karena kebetulan ekonomi lagi drop. Jadi WA Kang Denny, apa kabar? Kan Denny seorang kaya, masa minjem duit harusnya gue yang minjem sama lo dong. Orang kaya lagi down juga. Iya. Lagi COVID. Iya benar. Itu beneran minjem? Iya, jadi waktu itu di satu waktu Raffi sedang ada permasalahan yang dia harus istirahat dari TV, terus rekeningnya dibekuin. Nah, jadi dia perlu cash flow dengan semua keperluan dia. Nah, dia WhatsApp gue, lagi perlu, gue bilang perlu berapa? Segini. Udah langsung gue transfer. Oh langsung? Iya. Oh nanti aku WA juga ya Kang ya? Terus Kang Denny nggak nanya kapan dibalikinnya? Enggak, gue percaya lah. Gue nggak pakai surat perjanjian. Gue nanya lu mau balikin kapan? Gue nggak nanyain kayak gitu. Digantinya kapan? Jaminannya apa enggak? Sama sekali enggak. Di saat gue tahu dia perlu, langsung gue kasih gitu. Karena gue percaya banget sama dia karena nilai pertemanan kita jauh lebih besar dari itu. Jadi gue yakin dia nggak mungkin mengorbankan pertemanan kita. Emang teman deket sih ya? Emang deket kan udah kenal lama, kerja bareng dari dulu gitu. Nah sekarang gue tahu teman gue lagi dalam kondisi yang perlu dibantu, ya gue sebagai temannya wajib bantu. Iya, kalau nggak butuh nggak mungkin ngomong juga sih. Bener. Terus langsung kasih aja gitu cuma-cuma. Iya, gue transfer. Kalau nggak dibalikin gimana tuh Kang? Kalau nggak dibalikin, ya nggak bakal lah. Pasti dibalikin karena kan kita masih kerja. Iya. Kalaupun nggak dibalikin ya udah nggak apa-apa. Oh gitu. Anda butuh dana cepat, Anda butuh pinjaman tunai, hubungi Kang Denny. Aduh, tapi setelah itu DM gue penuh sama Kang aku lagi gini. Itu padahal hal itu tuh gue nggak pernah ngomong loh. Gue nggak pernah ngomong, itu Raffi sendiri yang pernah ngomong.
dia ngomong di channelnya dia cerita dia ngerasa terbantu waktu itu bla 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 bla. Gue sendiri nggak pernah cerita. Oh itu awalnya malah dari mulutnya Raffi ya, bukan? Terus? Iya, dia bilang gue masih inget banget yang waktu itu lo bantu gini gitu. Udah semenjak itu, udah ada yang papanya kenapa, kakaknya kenapa, tolong bantuin gini. Pada minta. Iya. Pada curhat. Gue bilang, wow, bisa repot nih kalau semuanya kebantuin gitu. Terus Kang Denny ada yang Kang Denny bantu nggak? Dengan berbagai macam permasalahan. Ada juga gue kadang ada yang pernah ada ibu-ibu yang ngirimin foto anaknya lagi sakit, perlu sejumlah dana. Udah gue cari tahu, gue suruh asisten gue coba nih lu telepon nomor ini. Telepon, gue cek video call, ternyata bener lagi di rumah sakit gitu. Udah, gue bantu sebisa gue bantu. Tapi Kang Denny emang baik. Waktu aku rumah kebakaran juga Kang Denny baik ya. Apa kabar? Butuh bantuan? Ya kan? Harusnya aku jawab iya tuh Kang. Aku jawab 10M Kang buat bangun rumah. Tapi waktu itu, oh bukan yang ini ya, Bukan beda yang ya. ini, di situ ada. Biasanya kalau habis dapat gitu, kalau kita ikhlas kita dapat rezeki yang lebih Amin. Nyatanya benar. Amin. Tuh kan, Lebih viral. sekarang kita lebih gede. Lebih bagus. Bener. Iya benar. Terus Kang Denny sekarang tuh lagi sibuk bikin apa? Palladium. Apa sih? Paludarium. Lagi sibuk bikin paludarium. Paludarium bukan paludarium. Paludarium. Ya, itu salah satu hobi gue. Jadi gue tuh seneng sama aquascape. Aquascape itu akuarium, tapi di dalamnya ada pohon-pohon kayak hutan gitu. Ada lagi paludarium. Kalau aquascape semuanya terendam air. Jadi di dalam air akuarium itu ada pohon, nanti ada ikannya. Nah, kalau paludarium itu separuh terendam air, separuhnya lagi pohonnya tuh di luar air. Di luar air. Oke, jadi setengah atas, setengah bawah. Nah, jadi konsep rawa yang diwadahkan. Nah, gue lagi seneng itu. Gue udah bikin aquascape, gue udah punya 2. Nah, terus kemarin gue coba deh di halaman pekarangan belakang itu dibikin paludarium, bisa nggak? Kata tim Aquair, oh bisa, udah dikerjain 4 bulan selesai. 1 miliar guys. Mehong ya. Ya kadang kalau untuk hobi itu kita pengen yang terbaik gitu. Ini tambahin ini Kang, mau nggak gini-gini? Ya udah bikin. Nih kita pakai ini ya bikin. Gitu. Itu 1M apanya yang mahal? Sebenarnya yang mahal itu pondasi mahal. Terus bongkar kan ya karena dikeruk. kan itu cor beton segala macam, rangka besi di dalam semua. Terus kacanya juga lumayan harganya 45 mili, tebelnya segini. Itu diangkat aja dari garasi sampai ke belakang itu, yang angkat udah 15 orang 3 jam. Lu bayangin ngangkat kaca 3 jam. 2 langkah berhenti. Berapa kilo beratnya? Berat banget, 15 orang segede-gede gue, lebih gede lagi yang ngangkat. Sisi sebelah sono 7, sisi sebelah sini 8. Jadi 15 orang yang ngangkat 2 jam dari garasi sampai belakang. Iya, gue pernah kemana. Gitu. Berarti kan seberat itu. Berat banget. Itu kan biar nggak pecah kan maksudnya. Nah, kayunya juga gue datengin dari Lampung, itu 2 truk. Gitu. Jadi harga kayunya berapaan tuh? Harga kayunya waktu itu satu kayu santigi itu. Nih ya. Satu gini aja nih 200.000 nih, sebatang kecil gini. Kayu apaan itu Kang? Santigi namanya. Apa santigi? Kayu yang kuat kena panas, kena hujan. Emang beda sama kayu-kayu biasa? Oh beda, kalau kayu biasa berapa bulan hancur, keropos, patah gitu. Karena itu kan dia nopangnya tinggi, terus pakai seling juga buat ngejaganya. Nah makanya material kayunya itu harus benar-benar kayu yang bagus. Nah kayu santigi yang favorit untuk dibuat media yang kerendam air, kena panas. Jadi dia tuh makin kerendam, makin kena air, makin kuat. Oh, kalau misalkan kayu biasa tuh ini ya reot hancur, gitu ya, reot, hancur. patah, atau habis kemakan air, kemakan panas gitu. Itu yang paling mahal tuh ya? Itu sih salah satu bagiannya. Terus yang ngerjainnya juga kan banyak. Yang ngerjainnya banyak, 4 terus bulan. kerjainnya 4 bulan. Lo hitung aja tuh Cepat berapa. gitu ya, lembur gitu ya? Enggak sih, enggak sampai lembur. Beberapa waktu doang, waktu lagi masang apa tuh sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi. Lanjut lagi besoknya. Banyak yang sampai nginep di rumah gue. Jadi gue siapin 2 ruangan tuh buat timnya yang ngerjain. Ada pernah juga sampai ngumpul satu pekarangan gue tuh penuh dari luar kota ngerjain itu. Iya, aku lihat di story tuh. Nah mereka banyak yang pengen terlibat karena para aquascaper dari luar kota pada datang juga, pada ngonten di situ. Emang bagus keren. Itu tuh ada palladium apa sih? Paludarium. 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 Itu ada binatang-binatangnya juga nggak sih?
Enggak sih ya, karena kalau gue taruh binatang, gue takut pohon-pohonnya pada rusak. Karena kan itu banyak banget pohon-pohonnya. Lucu sih kalau gue ngeliat ada binatang yang di situ. Tapi pertimbangannya adalah satu, pohonnya akan rusak kalau nggak dimakanin. Kalau nggak ya hewannya juga kasihan gitu. Kalau dilepas gitu kabur, kalau diikat kasihan gitu. Taruh piranha kan? Piranha paling naruhnya arwana di salah satu akuarium gue tuh, namanya di monster tank gue naruh di situ ada apa lagi tuh monster? Akuarium. Jadi ada paludarium yang di sisi kanan, yang di atas, 12 meter kan. Atas kolam renang kan? Nah, itu 12 meter. Di pojokannya gue bikin glass pond itu kayak akuarium gede lah, 4 meter kali berapa meter ya? Kali 3 meter. Itu apa namanya? Monster tank. Monster tank, isinya monster. Monster itu istilahnya, jadi sesuatu yang besar. Jadi gue bikin akuarium besar sama paludarium besar. Jadi monster paludarium sama monster tank. Oke. Dua-duanya nggak di binatang? Yang monster tank ikan. Gue sekarang lagi seneng ikan diskus. Jadi ini lagi hunting juga ikan pari, lagi hunting juga red arwana. Jadi gitu. Nah kemarin gue naruh juga pohon-pohon tuh, gue naruh pohon anggrek gitu. Pohon yang dari lo, yang lokasi anggrek itu nggak mati-mati. Itu emang anggrek hidup kan? Anggrek hidup? Oh dimasukin ke pohon ya? Itu gue taruh di tengah. Bini gue yang naruh, Dicantelin ke pohon? Oh iya, emang kalau dicantelin dari nggak semua mati-mati. pohon-pohon yang dikirimin, punya lo doang tuh nggak mati-mati. Oh iya ya? Ini kok bagus banget. Berarti beneran? Iya. Terus akhirnya sama bini gue dipotong-potong, taruh ke atas. Jadi kena siraman hujannya, jadi ada sistemnya juga, setiap 1 jam sekali tuh dia nyemprot air selama 10 menit. Oh itu namanya irigasi. Nah, pintar kan gue ya. irigasi. Petani kali ya. Irigasi guys. Jadi ada sistem nyiramnya dibuat. Nah itu juga yang lumayan memakan biaya. Jadi gue sudah nggak ada perawatan paling tinggal motong-motong, ada tim yang ngurusin. Jadi itu setiap jam selama 10 menit air keluar, nyemprot. Mahal ya hobinya ya? Mahal sih relatif ya, karena kan ya? gue seneng gitu. Orang kaya soalnya. Bukan orang kaya. Kadang lu hobi lu apa? Bunga. Lu beli puluhan juta. Buat gue nggak masuk akal, kayak orang gila beli bunga puluhan. Nah itu buat gue mahal. Buat lu kan enggak, karena lu melakukannya dengan senang. Nah begitu pun gue. Orang yang seneng motor, beli motor mahal banget tuh gini-gini. Ya karena lu nggak suka. Kalau kita suka, beda. Senengnya. Terus gitu selain paludarium itu, paludarium itu, Kang Denny juga suka binatang-binatang. Iya, suka. Binatangnya eksotik juga. Ular kan eksotik. Apa? Ular. Susah ngomongnya. Ini bahasanya paludarium, ular kan. Snake. Nah, itu lebih aman buat lo. Iya. Ularnya nyatok. Iya kan, itu kan eksotik juga kan? Iya, ular gua ada ball python ada 3, gua ada lucky stick, terus ada juga yang morph gitu. Susah namanya. Ada kura-kura. Kura-kuranya banyak banget guys, gua udah pernah lihat. Kura-kura gua ada juga kucing gitu. Total kura-kuranya ada berapa? Kura-kura gua ada 30. Iya banyak banget. 30 gue kan beli dari kecil-kecil ya. Gue beli kecil-kecil. Waktu kecil-kecil lucu-lucu nih. Tempatnya maksud gue masih muat. Sekarang udah mulai pada gede. Yang tadinya 1 tempat bisa 5. Sekarang berdua aja udah sempit. Iya, tapi aku bingung ya, kura-kura tuh dia nunggu gedenya gimana ya? Cangkangnya ikutan gede? Apa dia keluar dari cangkang? Apa gimana? Enggak, jadi cangkangnya segini. Di saat dia nambah gede, semua cangkangnya membesar semua. Oh, cangkangnya juga bisa tambah gede? Gede. Gitu ya. Kalau keong yang di laut, nah itu kan dia nggak bisa gede tuh. Dia keluar nyari lagi rumah baru yang punya orang yang udah nggak ditinggalin. Iya, aku kira kayak gitu. Enggak, kalau kura-kura tuh gede semuanya. Kalau kucing gue ada British Shorthair. Itu juga awalnya malah gue seneng kucing duluan dibanding kura-kura. Kenapa gue miara kucing? Karena istri gue dulu tuh fobia kucing. Jadi kalau kita lagi makan pecel lele nih, di bawah ada kucing, dia tuh ngejerit, wah, bikin malu. Wah, udah ngusir-ngusir dulu. Nah, gue bilang, gue harus miara kucing. Karena kucing kan hewan umum. Kasian bini gue kalau kemana-mana ketemu kucing harus teriak-teriak. Gue piara kucing 1. Sengajain gitu? Sengaja. Oh, biar traumanya hilang gitu ya? Iya, gue suruh pegang, awalnya takut, sampai akhirnya dia berani gendong. Sebelum ada kakak Abi, sebelum punya anak tuh, gue sibuk miara kucing berdua. Karena kucingnya lucu kali, jadi nggak apa-apa. Kalau kucing kam-kam kan beda.
sama aja sih kalau kita udah nggak takut. Di rumah gue juga selain ada kucing British, ada Bengal, ada kucing kampung juga. Iya, ada kucing kampung juga. Ada kucing kampung yang gue piara tuh bener-bener dari merah, yang hampir kelindes mobil gue. Gue mau mundur, ada suara kucing turun. Itu jadi kucing habis emaknya dilahirin sama emaknya kabur nggak jelas tuh, anak kucing sendiri. Jadi mulai gue ngasih makannya pakai suntikan, pakai spet gitu. Kasih makan sendiri Sampai gitu ya? sekarang udah gede, udah vaksin 2 kali. Kucingnya yang paling mahal tuh yang apa, Bengal itu ya? Kucingnya Bengal ada, British Shorthair ada, terus Maine Coon gue baru mati tuh, kasian banget. Yang mana sih Maine Coon? Maine Coon ada yang makin lama tuh makin gede, kayak singa, makin lama ininya tebal. Jadi kecakar kakinya, lukanya ngelebar. Di dokter udah sempet sampai 2 bulan gue taruh rawat inap. Udah ternyata nggak kuat. Kecakar sama siapa? Sama kucing yang lain berantem. Oh, berantem. Berantem gitu. Yang paling mahal tuh yang mana? Si Moon Coon. Sih ini namanya susah banget. Yang Maine Coon. Maine Coon. Yang lumayan harganya tuh yang British Shorthair. British Shorthair gue beli 1, yang cewek warnanya tuh abu-abu, tapi kalau di kucing British Shorthair disebutnya blue. Nah, kucing itu gue beli 1 umur 6 bulan, gue beli lagi yang cowoknya warna cinnamon, warna coklat. Nah, sekarang tuh udah beranak, anaknya ada 4. Gitu. Itu berapaan tuh? Waktu belinya waktu usia 6 bulan itu 25. 25. Aku tuh pengen tuh kucing, cuman ada si Cici Coco. Tapi ada, Rina Nose punya kucing juga anjing. Dan hidup bareng. Maksud sih? Iya, pada dari akhirnya kecil mereka kali ya? dari kecil. Dari kecil. Anjing ada, Kang? Anjing, kakak Abi tuh anak gue pengen. Kemarin ulang tahun gue tanyain, kakak mau kado apa? Kakak mau anjing, Pi. Anjing. Bener, pengen anjing karena dia lagi seneng lihat-lihat video-video anjing di YouTube. Lucu-lucu. Iya, gue bilang kakak miaranya repot gitu. Terus kan gue pengennya tuh nggak berkeliaran, jadi kan nggak pup sembarangan. Gue pengennya di satu tempat, terus tempatnya susah Kak merawatnya gitu. Ditaruh di depan aja itu yang di kolam. Tapi masih pasti pup sembarangan sih kalau Iya anjing. kan, nah itu. Terus Kang Denny juga piara buaya guys, kemarin ada tuh di IG-nya. Buaya tuh sebenarnya gue nggak miara, itu cuma buat konten YouTube doang. Itu buaya ada punya salah satu kenalan gue. Jadi dia memang miara dari kecil, dari umur 30. Jadi ceritanya di konten itu gue ngerjain, karena kan gue udah banyak pelihara hewan. Gue kumpulin nih semua karyawan gue di satu ruangan yang emang udah gue kunci. Nah, gue jelasin. Gue punya piaraan baru, siapa yang mau? Nanti kalau yang mau miara, yang mau ngurusin, kan Cita udah ngurusin burung. Budi ngurusin kura-kura, Puji ngurusin ular. Ini gue ada 1 hewan lagi. Kalau ada yang mau miara, nanti gue kasih tambahan gaji 5 juta di luar gaji yang bulanan. Ya. Pada rebutan mau, saya mau Pak, mau. Ya udah, gue belum nyebutin biaya binatangnya. Belum nyebutin buaya ya. Udah mau, ya. Nanti kita lihat aja siapa yang paling jago ya. Coba diurusin dulu. Mana masukin. Masukin buaya. Wow, pada loncat. Kabur kah? Pada kabur. Pada nggak ada yang mau ngurusin, takut. Nah, habis itu baru gue panggil yang ownernya. Gue tanya ini umur berapa. Terus gue bilang nanti kan nih buaya ini akan tambah besar terus. Nanti gue bilang gue saranin ke dia bagaimana kalau hewan ini nanti kalau pada usianya nanti udah besar dikembalikan ke habitatnya. Iya, dia juga mau itu. Gue bahkan menyampaikan edukasinya seperti itu karena itu kan tetap hewan dilindungi, hewan buas yang bukan hewan peliharaan. Serem banget itu. Tapi itu masih bayi tuh. Itu waktu itu sih. Itu gede banget. Oh iya, tapi itu masuknya kalau buat buaya masih kecil, masih anak itu sih. Serem itu, gede banget. Serem. Makanya itu banyak yang salah paham, dikirain itu piaraan gue. Gue cuman posting di Instagram, gue bilang sesama buaya dilarang saling mengganggu. Terus gitu menganggap gitu kayak ini serem. Iya, dan itu waktu foto juga gue nggak lakban mulutnya. Gue nanya kan waktu dia bawa. Lu pernah digigit nggak? Kata dia, saya sih nggak pernah Bang. Teman saya pernah jempolnya. Wah, jempolnya kapan jahitan kata. Waduh. Kapan jahitan, buset. Ya udah deh, gue gendong sini. Gue gendong tuh, mulutnya belum dilakban. Gue ngeri cek ke sini. Kok berani? Dia berani. Gue harus sebuktiin kalau gue ngejailin orang, tapi gue berani juga. Gitu. Tapi udah dikasih makan dulu dong buaya yang sebelumnya. Nah, gue nggak tahu tuh nyampe serem rumah banget. Masa nggak tahu? Pokoknya aja pas nyampe rumah gue sih masih aman-aman aja. Gue bilang, ini makanannya apa? Bisa nggak gue kasih duit dia ke warteg? Kasih duit ke warteg. Tapi dia kan nggak mungkin makan orang kalau misalkan kenyang kan? Nggak, makanya gue pernah lihat juga di salah satu video di YouTube ada orang miara buaya sampai gede banget, tapi ya kerjaannya gitu ngasih makan terus sampai perutnya tuh gede banget. Karena dia kalau kenyang diem, jangan sampai lapar nyari akhirnya. Gue juga nggak berani miara buaya, kalau gue piara takut. Berani nggak? Toto dia lapar mendadak gitu? Nah, toto karyawan gue hilang atuh. Si Agus mana? Udah hilang.
kucing semuanya masuk tuh, semua kucing, burung segala macam. Karena itu emang bukan piaraan sih ya, Mbak. Itu. Tapi diperjualbelikan nggak sih itu? Gue nggak tahu ya. Ada kan yang diperjualbelikan Katanya sih mah? ada, dia juga beli gitu. Tapi sebaiknya sih hewan-hewan kayak gitu tidak dipelihara karena hewan buas itu bukan buat piaraan. Ular kan juga buas, Kang. Nah, tapi ular yang punya gue tuh jenis-jenis yang memang apa ya, dia kalau buat pemelihara ular yang baru-baru itu ball python tuh salah satu yang favorit karena ularnya jinak, tidak menyerang, tidak agresif. Gitu. Oke. Kalau yang agresif ada gue simpen jenisnya retic, lukistik, itu gue simpen, gue miara dari kecil banget dan itu kalau kita miara hewan kayak lu miara si Coco, sayang. Cici, harus sering lu pegang, sering diajak main. Tapi kan ular matok-matok aja kali. Enggak, beda. Makanya kalau hewan itu, gue tuh setiap hari minimal seminggu sekali gue ngeluangin waktu buat mainin mereka semua. Kandang kucing gue datengin, Emang kalau gendong-gendong. ular tahu itu tuannya? Ular tuh nggak tahu. Nggak tahu kan? Tapi kalau kita sering pegang, sering handling, kita akan meredam sisi-sisi buas dia. Biar jangan kaget aja ya. Iya, biar dia tuh tahu dia kalau ini dia lagi ngerasain. Kalau ular udah rasnya hewan buas, kita nggak pernah pegang, udah sisi-sisi buasnya Matok akan gitu hidup, ya? akan hidup. Kalau kita sering handling, kita sering pegang, lama-lama tuh turun. ininya. Jadi sama kita tuh emang main dia. Jadi nggak kagetan nggak juga. gigit. Oke, ini kayak flora fauna nih kita bahas. Bener itu Ini juga. kayak flora dan fauna. Nama judul YouTube-nya. Oke, Kang Denny kan katanya kaya banget. Total kekayaannya, Kang? Kata siapa gue kaya, kalau udah kaya mah gue gak kerja. Iya Gua kan kerja dari kaya. pagi sampai malam, Kaya juga itu sih. tandanya gue masih perlu hidup. Tapi kaya Aku raya harus lu. cari uang buat makan. Tapi kayak kaya, contoh sukses, bisa jadi motivator dari nol loh. Enggak, kalau dari nol benar. Gitu. Tapi kalau dibilang kaya banget mah enggak lah sama sekali enggak. Banyak banget yang jauh-jauh lebih kaya dari gue. Tapi kalau dari nol emang bener gue ngerasain semuanya lah. Susah gitu-gitu ya. Ngantri beras ini Raskin dulu, lu tau Raskin ya sih? Ada Enggak. beras buat orang-orang miskin, gue ngerasain Beras sembako. antri gituan. Gue bikin combro dijual ke warung-warung. Laku tuh. Laku, yang laku ya dibayar, yang enggak ya dibawa pulang dimakan lagi, sayang daripada dibuang. Kok bisa jadi pelawak? Awalnya tuh gue ikut lomba. Oh iya, ikut lomba ya, udah Tahun cerita. 97 gue ikut lomba. Nah itu yang akhirnya ngebuka jalan gue di komedi. Ikut lomba tahun 97 bareng sama Narji, sama Sabto di kampus, di IKIP dulu. Nah itu awal-awalnya. Pertama kali ikut lomba, Kang Denny ngelawaknya gimana tuh? Dulu pertama kali lomba lawak yang gue ikutin humor ala mahasiswa yang ngadain RCTI. Itu awal pertama Cagur kebentuk. Jadi kita mahasiswa nih, gue, Narji sama Sabto mahasiswa. Pas tahu info lomba lawak itu, gue nyatet alamat pendaftaran. Ternyata di otak gue pengen nemuin Narji. Narji ternyata udah dapat brosur, di kepalanya Narji juga nyariin gue. Jadi gue nyari Narji nyari gue nih. Karena kita di tongkrongan, kalau nongkrong bareng. Lucu banget kalau celah-celahan gitu. Oh emang dari pergaulan ya? Iya, dari Ceraan, pergaulan sering kampus, ceraan, saling ya. nongkrong bareng. Jadi waktu gue lihat Cerah-cerahannya kayak gimana tuh? ceng-cengan aja zaman dulu anak-anak IKIP. Nah waktu gue ikut lomba yang di pikiran gue gini, masa lucu di tongkrongan doang, bisa nggak di atas panggung gitu, gue pengen ngetes. Ini belum ada stand up komedi ya? Waktu itu stand up sih udah ada, tapi belum happening seperti sekarang. Di luar udah rame stand up, tapi kan akhir-akhir ini akhirnya baru di Indonesia rame banget. Tapi pada saat itu 97 mah belum rame. Belum rame. Akhirnya itu ikut lomba, ngetes yuk ah. Daripada lucu di tongkrongan nggak ada duitnya. Nah ini lomba ada hadiahnya 3 juta. Udah bikin materi, nyari apa yang lagi rame. Waktu itu lagi rame-ramenya Mike Tyson gigit kupingnya Holyfield. Lu Oh iya, tahu, yang digigit kupingnya. Itu digigit kupingnya, gue parodiin, gue dari cabang olahraga lari, Narji cabang olahraga bola, si Sabto cabang olahraga sepak takraw. Nah, dari 3 cabang olahraga ini kita cari joknya. Gue cari buku-buku tentang atletik. Wah, atletik cabang-cabangnya ini lari, lompat, lempar. Dari lari apa joknya? Pikir kita bengong dulu, ngapain gitu pelawak. Oh gitu ya, pelawak tuh bikin materi ya? Harus. Bukan lucu, natural gitu? Pada konteks lomba, lu nggak bisa naik atas panggung langsung ngoceh, nggak ada yang mungkin.
Kalau udah lomba lu udah harus membawakan apa yang mau lu sampaikan, udah jelas materi udah dipegang. Udah 95% udah di kertas. Nah, improvisasi paling kita bisa dapat dari penonton, reaksi temen. Oh ya, reaksi penonton Kita bisa gitu-gitu. improv. Tapi untuk materi lawakan udah harus di atas kertas. Harus kita sendiri yang bikin ya. Pelawak selucu-lucunya lomba tanpa materi taruh di panggung belum tentu menang. Bengek juga ya. Oh bengek. Karena kan dia harus menyampaikan sesuatu dengan waktu yang diciptakan. Beda sama nongkrong. Nongkrong kan panjang. Iya, ngoceh-ngoceh. Kita nongkrong 4 jam. Yang bercanda nyeletuk-nyeletuk kan tanpa konsep bisa. Tapi kalau udah dinaikin ke atas panggung, lu harus tampil dan itu perlu persiapan. Dan itu yang orang nggak tahu. Sampai sekarang juga masih? Masih tuh? Gue punya tim. Tiap hari dong tuh mikirin itu? Iya harus. Kalau nggak? Kalau kita mau bertahan, kita harus selalu belajar dengan perkembangan. Kita harus update. Kalau lu udah ngerasa lucu, udah, lu sedang menggali kuburan lu sendiri. Kalau udah ngerasa lucu, berarti udah nggak lucu ya sebenarnya? Ya, kalau kita udah ngerasa lucu, berarti kita udah nggak belajar, kita udah nggak baca, kita nggak nyari referensi gitu. Udah, akhirnya joknya kan akan itu aja. Siapin materinya tuh yang lagi in apa, yang ngetren, terus dibikin lawakan gitu ya? Lagi-lagi berita, yang lagi rame apa headline, kita tulis poin-poinnya. Udah, nah ntar kita bikin joknya. Oh, jok ini bisa masuk nih ke sini nih. Oh, gue pernah bikin jok tentang anak sekolah. Suatu saat gue dapat sketsa tentang anak sekolah, jok itu gue pakai. Gitu. Dipikirin sampai ke situnya ya? Iya. Susah loh dia pelawak lo. Makanya pelawak itu terlihat cuman bercanda. Sebenarnya banyak keseriusan di balik itu. Aku kira asal ceplak aja gitu. Ada kalanya gitu. Misalnya kita di satu sketsa baru ketemu kayak di OVJ. Ceritanya apa-apa, tim kreatif cuma nyiapin naskah doang udah. Nah di situ akhirnya kekuatan improvisasi yang terlihat. Teman sama teman kan asal jeplak gitu. Iya, nyaut gitu sampai akhirnya. Tapi tetap menurut gue sih sekuat-kuatnya pelawak kalau improv akhirnya ya gitu-gitu aja. Kita tetap harus bikin konsep. Bikin materi sendiri biar beda sama yang lain. Bikin materi dan kelihatan lebih siap deh. Materi yang kita konsep dengan materi improvisasi pasti gernya beda. Terus kali ini kan juga jauh nih dari gosip-gosip ya? Amin. Iya, kok bisa gitu ya? Karena bukan sensasi sih ya. Nggak kayak lo. Kayak gue kan pendengaran gosip tiap hari. Kalau lo kan sensasi mulu. Untung sih Kang kan. Duitnya kenceng. Sensasi lo jadi dapat rumah Iya, segala macam. lumayan lah ya kontrakan kan. Ya kan? Bisa menghidupi karyawan. Iya, bisa kenal sama Kang Denny. Iya, karena apa ya beruntung aja. Jadi selama ini juga emang nggak pernah ribut-ribut gitu. Terus ya Kang Denny nggak pernah berantem ya? Apa? Nggak pernah berantem gitu ya? Belum sih, makanya jadi berantem deh. Abis ini kita berantem sama Kang Denny pasti lebih rame daripada Aduh, lo mau ya gimana sih berantem? berantem. Waduh gila. Tapi kemarin di TV Lu sih. seneng banget berantem, damai lebih enak. Kalau kita bisa bikin ramai, kenapa harus damai, Kang? Ya Allah. Kemarin Sama DP lu ribut juga. DP itu parah tuh, Kang. Gimana tuh, Kang? Ya, Aku iya. dikatain ron-ron, kataku hitam, kataku putih, Kang. Mau lihat nggak, Kang? Gue lihat Iya. postingan lu, postingan DP, postingan Uya-Kuya, ini orang pada ribut. Hancur. Belum bininya. Waduh. Iya istrinya Kok Uya. Uyanya masih lucu. Itu mah baik-baik semuanya temen gue itu. Uya Ketemu. baik, istrinya juga baik. Kagak, Uya ketemu gue di TV masih cengengesan, bininya beringas, Kang. Mbak Astrid tuh baik. Lihat gue katanya. kayak buaya, caprok. DP juga baik banget gitu. Makanya kagak. kadang kalau ribut itu ya gitu. Ya ngapain lu pada ribut gitu. Gue tahu padahal itu semua anak orang baik. Maksud sih, Baik. coba dari pertikaian aku, DP, sama Uya, yang salah siapa? Gue bukan pada kapasitas menilai siapa yang benar siapa yang salah, tapi gue kenal Uya udah lama banget, itu baik banget. Gue sering bantu juga, dia sering bantuin gue gitu. DP juga baik banget, orangnya baik. Aku dikatain Kang sama DP, kan aku bukan Ya karena mungkin ya lu udah pada kondisi berantem. Di saat berantem orang udah logika, akal sehat, emosi yang bermain di situ. Di saat emosi kan orang udah nggak mikir apa-apa, yang penting akhirnya lu pada ribut-ribut gitu. Kalau masuk ke dalam pribadinya, DP tuh baik banget, sopan orang.
lu juga baik di mata gue, makanya gue datang ke sini. Iya, kalau gue nggak mau. Ya makanya di mata gue tuh lu baik, si Uya baik, si DP baik, lu ngapain pada ribut? Iya, netral ya Jadi Kang Denny ya. sisi lain lu yang terlihat. Kok DP terlihat emosi, lu juga kayak Aku mah bagusnya lucu-lucuan, nggak pernah ngomong kotor. ya, tapi lu nggak berhenti. Nggak berhenti lah. Nyaut lagi. Kalau gue mah kan kapan lagi emang dari dulu pengen. Ini artis pada datang kapan lagi? Uya juga ribut. Mereka nggak ada Aduh, ini anak padahal baik-baik semuanya. Iya. Terus udah gitu kan, gue kan viral yang kemarin kan kapan yang nongki mewah. Itu kan aku kan sama semuanya juga baik-baik aja kan. Iya. Kurang rame. Kalau sekarang ribut sama semuanya lebih rame, Kang. Itu ngaruh ke postingan. Ngaruh, ke endorse ngaruh banget, ngaruh kenceng. Lu dari berantem dapat duit ya, lumayan. Lumayan. Ada kali itu ya, dapat apa? Saja Kang. Wah, gokil. Gila lu dapat itu lu dari ribut. Gimana guanya mau ribut ah. Gimana guanya nggak nafsu, ya kan Kang? Gue mau ribut ah, mau ya. Tapi pada dasarnya nggak ngomong kotor aku, gitu loh. Itu lu ngomong kotor. Kotor. Terus, tapi kan aku juga nggak pernah memulai duluan, Kang. Oh gitu. Jadi ya? kalau misalkan ada yang ngomongin aku duluan, baru lu serang. pasti aku sikat. Pasti. Nah, Sule nggak ngomongin lu serang gimana? Dia ngomongin, Kang. Oh, di konten dia. Iya, tapi kan nggak langsung ke lu. Tapi kan ngomongin aku. Ngomongin kesannya kayaknya ngapain sih aku kayak gitu loh. Oh. Kalau nggak ngomongin aku nggak mungkin aku kayak gitu. Iya. Si Nick juga ngomongin aku ocehin. Oh, lu serang juga? Iya, semuanya. Padahal semuanya baik nih kita. Semuanya baik. Nih kita baik. Sule Nih kita baik banget. Baik. Iya nih. Langsung dia aku, "Woi Cadel." Oh, waktu lu nyerang dia. Oh. Tapi dia baik. Dia Tapi kan lu ada konten sama dia berdua. Ada, tapi kan setelah itu kan dia konten sama Uya. Oh, baru di situ lu serangnya. Di situ iya dia bilang aku pembohong segala macam. Udahlah lu Padahal si Uya juga tuh aku rasa dia tuh malu juga tuh ngebalasin aku. Makanya Kenapa? makanya dia bawa anak apa segala macam. Gitu. Tapi gue liat tuh jadi kalau ngelebar kemana-mana lu. Iya, ributnya lebar lu. kemana-mana jadi ke semua kalangan ya udahlah. Mau gimana lagi kan? Ada duitnya ini ya? Ada duitnya ini. Jadi ada aja gue buat dapat duit tuh gue kerja ngelawak, ini berantem udah dapat duit kurang aja. makanya Kang kita berantem Kang habis ini Kang. Kang Denny katain aku kayak gitu loh. Rame. Kalau misalkan kayak medsos rame gitu kemarin Kang Denny terganggu nggak nontonnya? Enggak sih, gue menikmati itu sebagai hiburan aja. Gue menikmati karena ya gue udah lama juga di dunia kayak gini. Kadang hal-hal kayak gitu bikin seru juga gue nonton. Ini kenapa lagi nih? Oh, gue cek ke Uyanya. Waduh, ini juga nyaut gini. Gue panggil bini gue paling, Mimi nih. Si Dennis ribut sama Uya. Oh, sama DP juga nih, Mimi. Udah gak sih, tadi gue ngetawain dari jauh. Oh, ini ngapain sih pada ribut? Gitu. Makanya sekarang gue tanyain ke lu, ngapain lu pada ribut? Ternyata dapat duit. Untung, iya. Endorsean kenceng Kang, gitu. Uya juga views naik ya? Kayaknya naik. Dia tuh udah menang di AdSense tuh. Anjing. Salahnya gue waktu itu nggak ada tim YouTube. Tim YouTube gue baru nemu sekarang. Terus gue nemu tim YouTube sekarang, dia minta maaf. Enak aja. Oh, mau berantem dulu deh gitu ya? Gue nggak mau. Biar tim YouTube lo ada kerjaan. Iya. Sialan lu. Dia ada kali bikin 30 konten tentang gue. 30? 30 aja kali, semuanya MM-an Kang. Wes. Iya. Berarti gue merasa punya kebebasan bikin konten YouTube tentang dia 30 juga dong. Iya kan? Oh, hitung-hitungannya gitu ya? Hitung-hitungan. Secara bisnis ya? Secara bisnis kan pengusaha, otaknya jalan. Enggak, kalau lu ribut aja bisa bikin konten, kenapa nggak lu? Sekarang kan misalnya Uya minta maaf, berarti kan udah baik nih. Udah lu bikin konten yang nggak lagi kondisi berantem. Ramean lagi berantem lah. Iya kan, masih beda, jebrak banget. Kalau yang berantem yang nontonnya biasa di YouTube tuh 100.000 YouTube aku. Konten biasa vlog ya palingan 10.000. Nah, berarti penontonnya juga ya? Penontonnya emang hobi. Berarti penontonnya juga seneng ngelihat orang ribut. Buktinya kalau di saat ribut story lu tinggi, Wih, tinggi banget ya, sampai 1 juta. Dan itu endorse masuk. Endorse masuk kenceng. Nah, itu juga nih. Iya itu, berarti kan penonton emang sebenarnya doyan nggak Kang? Karena orang seneng, penasaran. Ini ribut kenapa sih, terus gimana lu akan menyikapi Uya? Gimana jawaban Uya ke lu gitu? Iya, dan kebenaran dapatnya aku pada ngeselin kan aku. Ya Allah, berantem jadi mata pencarian. Nggak apa-apa. Kalau kita Unik juga nih, unik juga. Ternyata ada peluang bisnis baru dari ribut gitu. Iya, jadi aku mau buka jasa pansos aja gitu ya.
Emang kebenaran kan kalau misalkan kayak selebgram gitu-gitu nggak aku ladenin. Oh ada juga? Banyak, kalau selebgram aku cuekin Kang. Oh lu maunya kalau artis baru lu layani? Artis lah, kalau artis gue merasa dapat duit gitu kan. Kalau nah sekarang yang pansos siapa? Lu dong berarti yang pansos? Ya mereka juga lah, kan mereka juga redup. Kalau mereka kerjaannya banyak. Oh ya kan udah top, orang DP udah top. Ya kan udah lama Kang. Kan tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Iya kan? Jadi win-win solution. Win-win Lo solution. untung, dia untung. Iya, tahu gue ya. Kalau sama selebgram yang untung dia dong berantem sama gue. Oh, karena lu ngerasa lu di atas mereka. Terus pangsa yang beli bunga gue juga nggak nyampe ke mereka. Iya, Jadi kalau gue berantem sama Uya nih misalkan, sebenarnya pangsa bunga gue lebih masuk. Karena teman-teman Uya yang geng mobil itu juga sebagian aku kenal. Oh. Teman-temannya Uya banyak yang kenal, masih satu circle. Oh, ada yang beli bunga ke lu juga? Banyak. Oh. Jadi pada inget lagi. Sampai sejauh itu lu mikirin Oh berantem iya, ya? kalau aku mikirnya gitu. DP juga gitu, karena dia Kalau top lah. DP Orang sebenarnya tahu. kurang masuk circle ya. Buat Tapi kan pembelian dia- bunga. Oh. Gitu. Tapi kalau buat engagement ya iya bagus. Cuman buat ke toko bunga kurang. Emang bener, berantem sama Uya tuh yang beli bunga tuh banyak banget. Gokil. Iya, pas berantem sama DP yang beli bunga nggak ada. Buset sampai segitu ya? Iya mikir kan, jadi aku mikir kan audiensnya mereka juga. Oh, Iya. jadi toko bunga lu juga ikutan ke bawah namanya dong? Ikut ke Ke bawah ke bawah. arah baik atau buruk? Baik lah. Oh, karena dapat konsumen baru. Konsumen baru dan konsumen yang udah lupa tentang bunga gua dari circle Uya jadi inget beli lagi. Gitu loh. Ya kan? Ya Allah. soalnya- Ada manajemen ribut loh. Ada manajemen yang ribut. Gue mesti bikin kayak Kang ya. Iya. Berarti Kang ini nggak terganggu kan ya sama berantemnya ini? Terganggu atau tidak itu ada di pikiran kita masing-masing. Kalau gue tidak mengambil sifat untuk sikap untuk terganggu. Enggak. Kan kita dicubit, kita mau marah atau enggak kan keputusannya ada di kita. Iya benar kan? Iya. Iya. Iya benar. Kita diledekin orang, kita mau tersinggung atau enggak kan keputusannya ada di kita. Iya, Kalau gue benar. terbiasa gitu. Makanya lu bilang postingan lu yang ribut, gue terganggu enggak? Gue tidak mengambil posisi terganggu. Gue malah kadang nikmatin. Ribut kenapa sih? Lucu kan? Nikmatin ini. Kan ada ada yang foto, ada yang liburan, ada yang hewan, ada yang berantem. Ada yang berantem sekarang. Jadi dari sekian banyak menu, lu ngasih menu beda nih. Menu gitu. baru, iya kan? Nah terus kan tapi banyak orang yang nggak suka sama aku berantem. Oh, ya itu kan pribadi. Like and Iya. dislike itu sangat personal. Kalau lu tanya gue terganggu enggak, gue sih menganggap itu sebagai ya sudahlah, kenapa toh bukan gue yang ribut. Iya benar, tuh artis sejati tidak akan takut kalah saing guys, ya kan? Bukan gue yang ribut, dan Iya. itu urusan lo sama Uya udah pada gede juga. Udah pada gede juga, iya. Gue gak mungkin juga nasehatin lo. Makanya pas sekarang aja gue ketemu nih, gue bilang lu kenapa gak baik-baik, toh semuanya anak orang baik gue tahu. Ya orang untung kan ngapain damai. Tapi kalau hati sih aku sebel beneran sama si keluarga itu enggak. Sama DP juga sebel enggak, cuman mulutnya kotor yang gue nggak suka. Iya, DP tuh baik banget, sopan. Masa orang. sih sopan? Sopan. Apaan aku WA aku pertama kali ketemu aku di blok? Iya, karena mungkin start kenalnya nggak baik. Enggak, baik-baik dong, pas kenal awal. Oh, lu kenal awal? Kenal awal. Tukeran nomor? Tukeran nomor. Ya berarti kan dia mau ngasih nomor lo aja, berarti kan dia... Iya. Nah, di bloknya setelah ribut kan? Enggak. Abis aku WA di blok. Gitu. Ya, mungkin dia tahu lu ribut-ribut sama orang. Enggak. Akang ini suka membela deh. Enggak. Bukan membela, gue nge-share pengalaman. Makanya gue bilang lu di mata gue baik, makanya gue datang. Begitupun gue kasih tahu nih, si Uya tuh baik, DP tuh baik gitu. Makanya lu kenapa nih orang baik-baik pada ribut gitu. Harus undang ke podcastku kali ya kan ya. Nah, undang nih, Rame lu ya? tanya aja ngobrol ke sini. Ya, biar booming podcastnya. DP biar booming otak lu bisnis dulu. Biar bayaan lu pada di biar otak gue sih biar bayaan, biar booming lu. Ya kan harus ini apa? Harus berusaha kan, Iya, harus iya, pandemi. iya, gila, Iya, gila. daripada aku mencat karyawan, mending aku putar otak. Iya, bener. Yang penting kan aku nggak merugikan orang, Bener. nggak menghina. Aku dihina nggak apa-apa, ya kan? Oh, lu dihina nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Malah lu jadi. Senang, iya. Nah, satu lagi. Lu kenapa sih seneng banget dikatain lu? Gue lihat kalau lu lagi live, komen orang pada ngatain lu biasa aja gitu. Biasanya. Soalnya kalau mereka ngatain gue, itu malahan bisa gue jadiin konten. Kalau lucu malahan, kayak ini kan gue dikatain kontrakan, gue bikin kontrakan Denis. Coba gue bikin Denis cantik, kan nggak lucu kan? Iya. Gue mah gue bikinin konten. Enggak, gue pikir ini anak
oh ternyata ada orang yang seneng dikatain ya gitu. Apa gue udah penyakit ya? Jadi kalau nggak dihujat gue gatal-gatal. Kalau ada orang yang sedang selfie kan ada tuh, dia terlalu bangga dengan dirinya, ada itu. Ada orang yang seneng gini, ada yang seneng gini. Lu kok seneng dikatain, agak unik gue denger. Seneng dihujat, namanya itu hujatologi, Kang. Hujatologi. Namanya terakhir, Kang Denny ajarin aku ngelawak. Ngelawak itu lu akan bisa dengan sendirinya. Yang penting kalau lu ada di salah satu acara komedi, nggak usah terbebani untuk membuat kelucuan. Karena tugas kelucuan itu tugas para pelawak-pelawaknya. Pasti porsi lu kan sebagai pemain pendukung, bintang tamu. Nah udah, selama lu memainkan cerita dengan pas, itu udah memberikan support yang bagus untuk acara itu. Gitu. Kadang ada juga bintang tamu yang terlalu memaksakan diri pengen ngelawak, malah jadi nggak pas. Udah sesuai porsi aja, misal lu jadi pacarnya siapa, si A, udah berperannya seperti pacarnya, seperti manja. Nah, di saat lu manja sama salah satu pelawak, itu akan membuka peluang pelawak yang lain nyerang si pelawak yang lagi lu manjain gitu. Misalnya lu sama Ajis Gagap, lu manja Gelendotan, nah, lu udah ngasih umpan tuh, lu udah ngasih konflik untuk kelucuan-kelucuan baru yang akan diciptakan oleh teman-teman yang lain. Nanti tinggal dia makannya gimana gitu. Nah bener, kadang ada juga bintang tamu yang pacaran tapi maaf ya, dipegang tangannya aja melepas gini. Terus ada yang pas cowoknya sok ngerayu, dia bilang, ih sok ganteng banget. Iya, drop lawak digituin, drop. Ada temen gue drop langsung kok pelawak digituin. Bintang tamu. Terus temen gue itu bilang, aku sih sayang sama kamu, walaupun banyak yang suka sama aku akan selalu prioritasin kamu. Maksudnya kan dalam gimmick komedi itu biasa banget. Ceweknya tapi gini, so ganteng. Oh gitu, drop langsung. Temen gue drop. Ingat dingin. Tapi bisa nggak pede loh. Temen gue drop anjing langsung. Nah, habis itu dibahas tuh sama temen-temen. Kalau Kang Denny pernah digituin tuh? Gue sih belum pernah ya. Karena kalaupun gue pernah punya banyak segmen gombal-gombalan. Sudah beberapa kali gue diberikan kepercayaan bikin segmen khusus gombal-gombalan. Nah sebelum gue ngegombalin dia tuh gue ngobrol di belakang layar. Gue ngobrol, ntar aku ngomong gini ya, gini. Jadi dia nggak kaget? Iya, jadi paling nggak dia tahu ke arah mana gue mau ngomong gitu. Makanya pas di TV lancar gitu. Kadang ada juga yang improvisasi. Iya. Gue pernah ngegombalin 30 putri Indonesia apa Miss Indonesia gitu. Langsung tuh? Dan gue nanya, hobi kamu apa? Gue nggak tahu kan dia akan ngomong apa. Dia bisa bilang basket, dia bisa bilang apa. Kamu yang paling kamu sebutkan satu benda. Itu kan sebenarnya gue lagi mempersulit diri gue sendiri. Sebutkan satu benda. Sapu. Udah gue harus secara cepat membuat gombalan dari kata sapu. Coba yang dia sebut aneh-aneh. Dan itu kan tidak, gue harus berpikir cepat. Nah kayak gitu juga sebenarnya ngerepotin kita. Tapi waktu itu gue di challenge sama tim. Coba bang, lu sebutin hobi, lu bisa bikin. Coba ya, gue coba satu-satu tuh. Alhamdulillah berhasil. Berarti tuh ya pelawak tuh otaknya harus pintar, cepet nangkep gitu ya Kang ya? Setuju. Itu setuju karena mereka dituntut untuk berpikir cepat, nyari kelucuan dalam sepersekian detik. Gitu. Makanya kalau otaknya lebih bekerja kan lebih enak susah Kang, udah berantem aja gak Kang, bangku Kang. Bener ya? Lu enak lu, gue nyari duit kan mikir. Lu nyari duit ribut. Buat DP rumah nih Kang. Gue mau beli rumah di Sanapati. Lu kalau berantem sama gue tentang apaan nih? Tentang apa ya? Kita lagi nyeting nih. Iya nyeting. Berantem. Kang Denny ngatain aku dulu. Gue ngomong ngatain no. Gue mana pernah, gue nggak punya musuh. Ya kan nggak nyaman gue kalau ribut. Kalaupun ribut nih, misalnya lu marah sama gue pasti akan menghubungi lu. Kenapa? Cari gue telepon atau gue WhatsApp. Kenapa ngomong gini. Mungkin ada hal yang tidak gue sadari membuat lu kecewa. Gue pasti akan minta maaf gitu. Kalau pun terjadi itu ya, cara gue menyelesaikan masalah gitu, nggak via sosmed. Bayangin pusingnya Uya sama DP menghadapi aku. Satu bulan. Karena lu nggak berhenti. Gue lihat mereka udah pada diem, lu masih aja. Si ini ya, satu keluarga tuh ya. Si ini tuh ngomongnya kasar. Gue bilang, perasaan temen gue udah pada diem nih, masih ngoceh aja. Oh ternyata ada duit di situ. Si tante keluarga di wartawan, si DP diem di sosmed, keluarga di wartawan. Nah itu gue nggak tahu, karena gue nggak ngikutin banget. Iya, kalau Uya keluarga di YouTube, gitu. Kalau gue di TikTok sama IG. Gue nggak ngikutin banget, tapi gue tahu dari postingan feed. Kadang kan nyelonong aja lo kan. Iya, kalau gue kan nyelonong. Kadang Uya juga kan gue follow juga, keluar
Kadang DP gue follow juga keluar, oh lagi pada ribut. Oh mereka iya gitu. Harusnya di YouTube sih Kang. Aku mau fokusin sekarang berantemku mau kupindahin di YouTube. Oh belum kelar, gue kan udah kelar lu. Ya belum, orang editor gue baru nyampe, baru mulai lah editor gue. Gila ribut tergantung karyawan. Ya iya. Berarti ributnya gue tuh bagus Kang, menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu loh, ambil positifnya aja. Iya, Ya oke. udah. Makasih Kang Denny udah datang. Dennis, terima kasih Iya, juga. cocok nggak Kang aku jadi host? Cocok. Cocok ya? Udah bisa lah. Bisa lah ya Kang ya. Ntar lu nge-host, tayangin di CCTV. Lucu loh. Iya. Oke, makasih banyak Kang udah Sama-sama, datang. Dennis, terima kasih juga. Makasih banyak udah ngatain aku dari pertama kali. Berkat Kang Denny aku viral. Berjasa di hidupku guys. Amin, kalau itu menjadikan rezeki ya. Amin. Padahal gua cuma niat nyindir. Oh niatnya ini. Tapi seneng kok. Oke, bye guys. Ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Sama Kang Denny bilang R coba. Aja R. Hoba. R Hoba. Gue perfect lu coba. R Hoba. Kalau R itu yang geter ujung. R. Kalau yang geter dalam sih. R. Oh iya iya. Yang geter sama andel. Oh pantas. Gua ngomong kayak bereak yang geter dalam loh.